Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu deteksi jalan berlubang dan tambalan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Darian Rama, Rizky Putra, Anugrah Putra, dan saya sendiri Adnan Tegar. Lalu ada Muhammad Alvin dan Haura Aska. Oke, masuk ke pendahuluan. Nah, kerusakan jalan seperti lubang dan tambalan, tapi itu sering menimbulkan masalah keselamatan serta menurunkan kenyamanan berkendara. Jadi, ketika kita berkendara terus terkena lubang, itu kan sangat berbahaya ya. Apalagi kalau ada tambalan juga kan agak kurang nyaman kalau berkendara. Nah, proses untuk mendeteksi lubang dan tambalan itu kan kalau manual susah. Nah, maka dari itu kami mengembangkan deteksi otomatis lubang dan tambalan dengan berbasis kamera YOLO. Oke, lanjut ke alurnya. Jadi ini adalah alur dari awal datanya hingga ke hasilnya, hasil modelnya. Nah, yang pertama itu tentunya kita perlu mengumpulkan dan mempersiapkan datanya. Nah, datanya sendiri kita ambil dari foto di jalan atau kadang screenshot dari Google Map ya. Nah, ini berisi sekitar 1800 foto yang nantinya akan kita upload di RoboFlow dan kita melakukan anotasi atau anonet. Itu kita bedakan menjadi dua kategori ya, yaitu pothole dan patch, yaitu tambalan. Nah, nanti setelah dianotasi, datanya itu akan dibagi menjadi beberapa bagian yang 70%-nya itu sebagai data train, terus 20%-nya sebagai validasi, dan 10%-nya sebagai uji atau tes ya. Lalu masuk ke pre-processing atau pra-permosesan data. Nah, nanti di RoboFlow itu saat kita mempreprocessing itu akan dilakukan auto orient atau diperbaiki secara otomatis ya oleh RoboFlow-nya. Itu ibaratnya gambarnya agak miring atau terbalik atau gimana nanti akan dibenarkan sendiri oleh RoboFlow. Nah, selanjutnya itu semua gambar itu akan diubah di resize, itu akan menjadi ukuran 640 kali 640 pixel. Yang awalnya itu kebanyakan dari dataset kita itu ukurannya 1024 kali 768 pixel. Nah, setelah melakukan auto orient dan setelah di resize, maka RoboFlow akan melakukan augmentasi seperti di rotasi atau perubahan cahaya dan sebagainya. Lalu selanjutnya setelah proses augmentasi selesai itu akan kita itu mendapatkan dataset final atau dataset yang siap digunakan lah intinya. Nah, setelah itu kita melakukan pelatihan model. Nah, pelatihan model ini kita melakukan di Google Colab. Nah, caranya gimana pindah dataset dari RoboFlow ke Google Colab itu ada dua. Yang pertama itu kita bisa download datasetnya dengan format zip, lalu memasukkannya dengan cara di unzip lewat Google Colab, atau bisa menggunakan API key. Nah, di sini kebanyakan kami menggunakan API key karena lebih simpel ya intinya. Nah, model yang kita gunakan sendiri ada 6. Yang pertama ada YOLO V5, lalu ada V8, V9, V10, V11, dan V12. Nah, nanti kita train modelnya ini di Google Colab. Lalu setelah selesai melakukan train model, kita akan mendapatkan file yang bernama best PT atau model terbaik. Nah, model terbaik ini yang akan digunakan sebagai acuan lah intinya untuk melakukan deteksi. Nah, hasil deteksi ini bisa divisualisasikan setelah mendapatkan file best PT ini. Nah, ini lebih lengkap tentang pre-processing data ya. Nanti ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama itu ada auto orient. Nah, auto orient yang saya jelaskan tadi perbaikan gambar, lalu melakukan resize ya menjadi 640 kali 640, itu menyamakan dimensi input. Jadi agar bisa dimasukkan ke YOLO ya. Lalu yang terakhir ada augmentasi. Nah, ini augmentasi ini dilakukan 3 kali per gambar. Nah, setelah dilakukan beberapa tahapan ini, hasilnya itu modelnya itu lebih siap lah menghadapi variasi pencahayaan. Kan kalau menggunakan kamera real time itu kadang
cahayanya berubah-ubah, terus sudut kameranya berbeda-beda, terus kondisi jalannya juga kadang lubangnya agak tidak terlihat, nanti jadi lebih siap intinya. Nama saya Arterian Rama Daniswara dengan NIM terakhir 05. Di sini saya menggunakan YOLO versi 5S untuk mendeteksi jalan berlubang dan juga tambalan. Nah, jadi model ini termasuk keluarga one stack object detector, itu deteksi dan klasifikasi objek yang dilakukan dalam satu langkah secara bersamaan. Dan di belakangnya ini ada huruf S ya, di mana itu artinya small. Itu versi paling ringan ya dibanding YOLO V5M, 5L, 5X, tapi juga jauh lebih ada yang lebih kecil lagi sih ya, yang 5N. Kemudian model ini menggunakan GPU Colab yang kecil, tapi akurasinya masih tinggi. Kemudian ini dilatih YOLO 5S ini. Prosesnya dilakukan dengan data baru batch agar mudah beradaptasi dengan karakteristik citra jalan. Hasil modelnya yaitu model menghasilkan 3 output, pertama yaitu bounding box, kemudian ada lokasi objek, confidence score, tingkat keyakinan, kelas label, pothole atau patch. Nah ini hasil datanya. Mungkin lebih jelas nanti di next slide-nya. Nah ini ada hasil evaluasi YOLO 5S-nya. Nah, tingkat presisinya ya lumayan lah, tinggi di atas 70%. Itu 72%. Dan rekalnya hanya 44. Cukup rendah ya. Dan MAP-nya yang 47%. Nah, ini untuk hasil deteksinya. Nah, ini saya langsung upload di Google Colab. Ya, lumayan bisa mendeteksi lubang ya. Tadi yang di tengah itu video. Dan ini mungkin ada miss-missnya sedikit ya. Ini yang tidak keseluruhan. Gambar yang paling kanan, paling bawah ini. Itu seperti retakan atau lubang. Dia tidak deteksi secara mengkotak. Dan terkadang masih salah mendeteksi ya kalau cukup videonya cukup kencang, jadi bisa mendeteksi air nanti dia akan terdeteksi sebagai tambalan. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari versi YOLO saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah YOLO versi 8 Nano. Di sini saya menggunakan YOLO V8N atau Nano adalah YOLO yang paling ringan karena dia menggunakan versi yang Nano. YOLO versi 8 Nano sendiri dikembangkan oleh Ultralistic untuk deteksi objek. Kelebihannya dia cepat dan ringan ya karena hanya sekitar 6 MB. Terus bisa dijalankan di CPU maupun GPU. Terus akurat untuk penggunaan dasar meski ukurannya kecil. Kekurangannya akurasinya lebih rendah daripada model-model yang lebih besar seperti small, medium atau YOLO versi yang large atau yang extra large. Nah, selanjutnya ada modelnya di sini ada 6 yang train itu ada 3, terus yang validation ada 3 juga. Dan di sini ada total ada 6. Di sini menunjukkan semakin lama tuh semakin bagus cara dia ngetrainnya. Dia train box loss-nya, train DLSS loss-nya, dan DFL loss. Untuk yang validation-nya juga sama, dia langsung ngedrop bagus seperti ini, pelan-pelan. Selanjutnya pelan-pelan ngedrop. Nah, untuk yang matriks ini nanti bakal saya jelaskan di slide selanjutnya. Ini untuk matriksnya terus sama prediktornya penjelasannya seperti ini. Misal di sini kan ada lubang.
Nah, lubang yang terdeteksi background tuh ada 131, sedangkan uh, lubang yang terdeteksi lubang beneran itu ada 75. Untuk lubang yang terdeteksi tambalan itu ada 3. Nah, untuk tambalan yang terdeteksi background itu ada 107. Untuk tambalan yang terdeteksi tambalan itu 126. Ini angka paling bagus ya di tambalannya. Nah, untuk yang lubang tadi angkanya tuh lumayan buruk karena hampir setengahnya 2 kali lipatnya itu salah. Untuk tambalan yang terdeteksi lubang itu ada 2. Nah, di sini untuk background yang terdeteksi background itu 0, nggak ada. Itu jelek, berarti jelek banget. Untuk background yang terdeteksi tambalan itu ada 71, dan untuk background yang terdeteksi lubang itu ada 34. Nah, untuk selanjutnya hasil akurasinya atau hasil tingkat PD dia itu di sekitar, ini contoh dari yang lain, di punya saya itu sekitar 0,72, atau dia yakinnya itu sekitar 72%. Ini untuk hasil evaluasinya. Precisionnya itu di 0,61%, 0,61 atau 61%. Untuk recallnya itu sekitar 0,46%, 0,64 atau 0,46% atau 46%. Untuk MAP-nya itu sekitar 48%. Untuk MAP 5095 itu sekitar 0,25 atau sekitar 25%. Seperti itu. Oke, baik, saya Muhammad Faradis akan mempresentasikan mengenai YOLO V9T, yaitu YOLO V9T itu adalah model One State Object Detector. Artinya proses yang mendeteksi lokasi objek sekaligus menentukan jenis objek yang dilakukan dalam satu tahap. Ini berbeda sekali dengan metode yang 2 tahap, yaitu seperti Pasteur R dan CNN, yang memisahkan antara region proposal dan klasifikasi. Dengan pendekatan satu tahap ini, YOLO V9T mampu memberikan kecepatan inferensi yang jauh lebih tinggi tanpa kehilangan akurasi yang secara signifikan. Nah, arti huruf T dalam YOLO V9T ini adalah varian yang paling ringan, paling cepat, dan paling efisien dibanding YOLO V9 lainnya seperti S, M, L, dan lain-lain. Model ini sangat cocok dipilih terutama jika kita bekerja menggunakan perangkat GPU terbatas seperti Google Colab atau laptop biasa. Selain itu, ukurannya modelnya sangat kecil, hanya sekitar 8-10 MB, sehingga sangat ideal untuk kebutuhan development di perangkat mobile atau edge komputer. Nah, di sini ada beberapa alasan saya menggunakan YOLO V9T ini, yaitu yang pertama ada kecepatannya sangat tinggi, cocok untuk perangkat terbatas. Untuk ukuran filenya sangat kecil juga, sehingga mudah digunakan pada perangkat mobile. Akurasinya juga tetap bagus, walaupun datasheetnya itu berukuran sedang, yaitu bisa dari 1500 hingga 2000 gambar. Waktu trainingnya juga sangat singkat, sehingga ideal untuk kebutuhan akademik atau penelitian, termasuk penelitian saya, yaitu deteksi jalan berlubang dan jalan tambahan. Nah, lanjut ke matrix. Nah, pada bagian kiri atas ini, kita bisa melihat nilai loss, baik box loss, classification loss, atau TVL loss, semuanya menurun secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa model belajar dengan stabil dan semakin memahami pola objek yang ada di datasheet. Sementara itu, di sisi kanan, terlihat grafik performa. Terlihat grafik performa seperti precision, recall, dan MAP. Nah, di sini nilai precision itu sangat meningkat ya, hingga sekitar 0,6. Artinya model ini sangat cukup akurat dalam memprediksi objek yang benar. Kemudian ada recall. Recall di sini naik juga
hingga sekitar 0,45, menunjukkan bahwa recall model ini mulai bisa mendeteksi sebagian besar objek yang ada. Untuk MAP 50 hingga 95, nilainya sudah mendekati 0,2, yang menandakan kemampuan modelnya sudah cukup baik. Meskipun masih ada perlunya peningkatan secara keseluruhannya, eh, hasil ini menunjukkan bahwa model V9T ini berhasil belajar dengan baik dan sudah bisa digunakan untuk tahap pengujian awal pada sistem deteksi jalan berlubang. Lalu lanjut ke matriks. Di sini matriks YOLO V9T ini telah berproses hingga selesai. Pada sumbu horizontalnya ditampilkan bahwa kelas yang sebenarnya itu, sedangkan pada sumbu vertikal adalah hasil prediksi dari model YOLO-nya. Dari hasilnya itu terlihat bahwa kelas lubang memiliki model mengenali sekitar 35% dengan benar, namun masih ada 48% yang terdeteksi sebagai background. Nah, sementara itu, untuk kelas tambalan, model mengenali dengan benar-benar sekitar 46%, dan sisanya sebagian besar juga masih dianggap sebagai background. Artinya model ini masih cenderung ragu dalam membedakan antara objek dan latar belakang. Namun, jika dilihat dari keseluruhan, model sudah menunjukkan kemampuan yang cukup baik mengenali dua jenis model, yaitu lubang dan tambalan. Kedepannya, performa ini masih bisa ditingkatkan dengan penambahan data, perbaikan augmentasi, dan pengaturan learning rate yang lebih optimal. Lalu, lanjut ke grafik batang yang ada di kiri atas. Ini menunjukkan jumlah data untuk tiap kelas. Setiap kelas lubang memiliki 2144. Lalu di kelas tambalan ada 2634. Nah, jadi datasheet ini sedikitnya lebih banyak berisi gambar jalan tambalan, tapi keduanya itu cukup seimbang. Kemudian di bagian kanan atas kita bisa melihat penyebaran ukuran posisi bounding box. Kotak-kotak yang menumpuk di tengah menunjukkan bahwa sebagian besar objek terletak di area tengah gambar, sesuai dengan posisi jalan padat yang ada di foto. Lalu di kiri bawah itu ada penyebaran posisi pusat objek, menunjukkan bahwa mayoritas lubang dan tambalan ini berada di area tengah ke bawah. Nah, ini masuk akal karena di bagian bawah foto ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan permukaan jalan. Nah, yang terakhir di bagian kanan bawah, ini penyebaran ukuran objek. Titik-titik padat menunjukkan bahwa kebanyakan objek itu memiliki bentuk agak lebar dan tidak terlalu tinggi. Nah, sesuai dengan bentuk fisik lubang dan tambalan yang ada di jalan-jalan. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa datasheet sudah cukup seimbang. Posisi objek dominan di tengah bawah, dan di bagian ukuran objek itu cenderung melebar. Semua informasi ini penting untuk memastikan bahwa model YOLO V9T ini dapat mendeteksi objek dengan baik dan pada kondisi yang nyata. Lalu selanjutnya
ada diagram batang ya untuk YOLO V9T ini. Nah, pada grafik metrik batang ini mengukur performa. Yang pertama ada precision dengan nilai sekitar 0,62. Artinya sebagian besar deteksi itu dilakukan sudah benar. Model ini jarang mengenali objek yang sebenarnya tidak ada, hingga tingkat false positifnya sudah cukup rendah. Lalu di sini ada recall yang nilainya yang nilainya lebih rendah, yaitu sekitar 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa model masih sering melewatkan objek yang seharusnya terdeteksi. Nah, jadi meskipun modelnya cukup tepat saat deteksi, namun belum mampu menemukan semua objek secara konsisten. Lalu ada di sini yang ketiga, diagram batang yang ketiga, ada MAP 50. Nilainya itu sekitar 0,43. Nilai ini menggambarkan kemampuan model mendeteksi objek pada ambang ketelitian IOU 0,5. Jadi hasilnya berada pada kategori sedang, yang berarti model ini sudah cukup baik tetapi masih bisa ditingkatkan lagi. Sementara itu, nilai MAP 50 sampai 95 berada di sekitar 0,21. Nah, ini agak lebih rendah karena evaluasi dilakukan pada berbagai tingkat ketelitian. Nah, mulai dari yang mudah hingga yang sangat ketat. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa performa model masih menurun saat diuji pada kondisi deteksi yang lebih sulit. Nah, untuk grafik batang ini keseluruhannya, model YOLO V9 ini memiliki ketepatan yang cukup baik. Namun masih perlu adanya peningkatan aspek cakupan pendeteksi atau recall, terutama jika menggunakan tugas yang memerlukan deteksi objek secara menyeluruh. Lalu di sini ada gambar lubang yang terdeteksi lubang 0,35. Nah, di sini angka ini adalah skor keyakinan atau confidence score yang menunjukkan bahwa model AI ini yakin bahwa 35% ini adalah lubang. Nah, bahwa skor yang relatif rendah ini memberikan insight yang sangat berharga. Ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, seperti kondisi pencahayaan yang kurang, lalu bayangan yang menyutai lubang, lalu ada bagian lubang yang terpotong dari pandangan kamera. Nah, mungkin pada YOLO V9T ini saya sudah menjelaskan. Untuk itu saya lanjutkan ke teman saya. Monggo. Oke, selanjutnya jadi model yang saya pilih yaitu YOLO V10, lebih tepatnya yang large ya. Jadi YOLO V10 ini sendiri saya pilih karena katanya memiliki latensi yang sangat rendah sehingga cocok untuk deteksi real time. Maka dari itu saya memilih yang V10 ini. Nah, untuk yang versi large sendiri saya pilih karena sebelumnya saya itu pernah menggunakan yang YOLO V10 yang nano ya, tapi itu hasilnya kurang presisi lah, sangat kurang malahan. Maka dari itu saya mencoba yang versi yang large. Oke, dan ini ada saat proses, ada grafik ya, saat proses tren. Nah, ke box loss ini artinya box itu label yang kita berikan. Nah, itu kehilangan labelnya itu seberapa sering lah. Nah, ini kan semakin lama semakin turun, artinya berarti semakin baik. Loss-nya juga semakin turun, Driftland crossnya juga turun.
Tapi ini ya agak naik-naik juga ya, masih kurang maksimal ini malahan juga. Ini juga. Tapi untuk presisinya udah lumayan bagus lah, walau agak naik turun. Recall-nya juga sama, terus MAP 50-nya lumayan, dan MAP 50 95-nya sudah lumayan juga. Nah, ini untuk matriks normalisnya. Jadi ini lubang yang terdeteksi lubang itu sekitar 41%. Tapi lubang yang terdeteksi tambalan itu sekitar 2%. Nah, lubang yang terdeteksi background artinya tidak terdeteksi sama sekali itu sekitar 57%. Lalu tambalan yang terdeteksi oleh background artinya tidak terdeteksi itu sekitar 43%. Nah, ini untuk matriks modelnya. Untuk nilai presisinya itu 0,64, lalu recall-nya ini 0,4, dan MAP 50-nya 0,46, MAP 50 95-nya itu 0,24. Nah, ini hasil deteksi saya ya. Saya mencoba menggunakan gambar dan mendapat confidence box itu sekitar 0,89. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model yang saya buat, yaitu dengan YOLO V11. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, jadi dataset yang saya gunakan itu terdiri dari 2 kelas, yaitu ada lubang dan tambalan. Tahapan yang dilakukan juga sudah dijelaskan dengan processing data, resize, augmentasi, serta notasi di RoboFlow. Jadi kita datasetnya kita taruh di RoboFlow, lalu kita annotate secara manual. Nah, pertama itu saya menggunakan training YOLO 11N versi nano, yaitu saya epot selama 100 kali, namun hasilnya kurang memuaskan. Masih ada masih banyak background yang dideteksi sebagai lubang atau tambalan yang terbalik dideteksi lubang, dan juga sebaliknya. Maka dari itu, saya melanjutkan eksperimen ini dengan mencoba YOLO versi 11 large dengan hanya 85 epot. Sebenarnya hasilnya itu tidak terlalu beda jauh, namun masih lebih bagus versi YOLO 11 large. Nah, kita melakukan evaluasi performanya itu sendiri dengan model precision, recall, dan MAP. Nah, untuk saat menjalankannya sendiri, programnya saya melakukannya di Google Colab menggunakan Tempat dengan GPU-nya 15 GB VRAM dengan sumber daya rata-rata sistem RAM-nya itu sebanyak 5 GB. Di sini sudah terlihat juga. Nah, selanjutnya GPU RAM-nya 3,5 GB, disknya sebesar 40 GB yang digunakan. Nah, selanjutnya evaluasi performa model YOLO V11 ini. Tujuan utama percobaan ini adalah untuk mendeteksi kondisi jalan, khususnya lubang dan tambalan. Juga untuk mengetahui versi model YOLO mana sih yang paling bagus di antara teman-teman kelompok saya. Selanjutnya, deteksi ini penting untuk membantu sistem pemeliharaan jalan secara otomatis atau sistem keamanan kendaraan. Nah, 2 versi yang diujinya sendiri ada YOLO versi 11 Nano, yang YOLO yang sangat ringan dan cepat, cocok untuk perangkat yang terbatas. Sedangkan YOLO 11 itu yang lebih besar namun lebih akurat. Cuman untuk membutuhkan sumber daya lebih besar. GPU yang digunakan di V11 Large lebih besar daripada yang 11 Nano. Ya, rata-rata ini tuh untuk meng-epotnya itu perlu 5 GB, sedangkan yang large itu butuh 11. Nah, selanjutnya ini untuk model YOLO V11N, kita lihat training box loss-nya itu dia dari 1,8 sampai ke 2 itu masih naik, lalu baru turun. Nah, sedangkan yang ini sudah turun lumayan bagus, terlihat. Dan terus kita membandingkan dengan model YOLO 11 yang large. Bisa dilihat yang train box loss-nya itu turun dari 2 itu sudah turun lebih cepat daripada yang nano tadi, lebih. Jadi artinya yang YOLO 11 large itu lebih efisien dalam mempelajari box loss-nya, menunjukkan kemampuan deteksi lokasi objek yang lebih baik.
Yang selanjutnya yang training loss-nya itu dia turun lebih cepat dari 3, ini sudah langsung turun, nggak ada lonjakan naik-naiknya lagi, yang artinya memiliki kemampuan klasifikasinya yang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yang untuk DFS loss-nya juga sama, turun stabil. Selanjutnya yang untuk validasi, bagian validasinya itu masih ada naik ya di sini. Masih naik lumayan jauh, cuman langsung turun sekitar 2, ini udah langsung turun, tapi masih ada naik-naiknya, tidak sesmooth saat training. Untuk validasinya juga masih sama, masih belum terlalu bagus, masih ada lonjakan yang tinggi, terus di sini juga masih ada lonjakan-lonjakan gitu. Untuk validasinya juga. Nah, terus untuk matriksnya, precisionnya itu udah naik stabil, cuman masih ada naik turunnya. Matrix recall juga MAP 50 dan MAP 5095 nya lumayan paling bagus di antara yang lain. Ya, selanjutnya ini hasil evaluasi dan performannya tadi. Ini matriksnya itu lubang yang terdeteksi background itu masih lumayan banyak, sebanyak 122, dan yang terdeteksi tambalan itu masih ada 3, dan lubang yang terdeteksi lubang itu sendiri ada 86. Jadi ini di tengah-tengah ya, masih lumayan bagus. Dan selanjutnya ada versi tambalan yang terdeteksi background itu masih 102, lossnya masih lumayan banyak. Namun yang paling bagus di antara ini tambalan yang terdeteksi tambalannya sendiri udah ada 129. Ini lossnya juga ini sudah kecil, dan background yang ini mungkin emang tidak ada ya. Terus selanjutnya tambalan masih ada 71, serta lubangnya itu masih ada 73. Dan untuk evaluasi ininya sendiri, hasil evaluasinya menggunakan precision itu sekitar 0,64 tan di sini. Ini sudah lumayan bagus, di tengah belum terlalu bagus, cuman sudah lebih dari 0,5. Untuk recallnya sendiri masih di 0,4 sekian. Untuk MAP-nya, MAP 50-nya di 0,5. Dan yang terakhir untuk MAP 595-nya masih di 0,26. Ini rata-rata akurasinya, deteksinya lebih kecil, soalnya di ini lebih akurasi deteksinya di setingkat IOU yang lebih ketat daripada MAP 50. Selanjutnya, untuk selanjutnya ini ada hasil ini, bisa kita lihat dari ini sama dengan yang lainnya. Untuk di versi model YOLO 11 large itu terdeteksi lubangnya 0,88, dan lubang yang ini sebesar 0,64. Bisa dilihat ya, lubang yang ini, yang di sini itu masih belum terdeteksi, artinya dia masih kurang bagus untuk mendeteksi lubang. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Brilian, saya dari kelompok 1 dengan NIM 23050330006. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu di YOLO V12S. Untuk analisis saya itu sendiri itu di tambelan dan lubang. Saya menggunakan YOLO V12 model object detection ringan dengan efisiensi tinggi untuk mendeteksi lubang dan tambalan pada permukaan jalan. Nah, arsitek YOLO V12 ini terdiri dari 3, yaitu backbone, neck, dan head, yang bekerja untuk mengekstraksi fitur, menggabungkan informasi mustikala, dan menghasilkan bounding box serta klasifikasi objek secara real time. Nah, pelatihan ini dilakukan di Google Colab menggunakan optimizer Adam W selama 100 epoch dengan datasheet sebanyak 1978 citra atau gambar yang terdiri dari 87 train, 9% validasi, dan 4% uji. Nah, proses augmentasi seperti flip scaling dan color jitter diterapkan agar model lebih adaptif terhadap kondisi pencahayaan dan tekstur jalan. Nah, di sini tuh saya anotasi dari RoboFlow dan dimasukkan ke Google Colab. Nah,
Evaluasi kinerja dilakukan menggunakan matriks precision, recall, dan MAP. Model mencapai performa terbaik dengan nilai MAP sebesar 0,417, menunjukkan kemampuan deteksi yang baik terhadap dua kelas objek yaitu lubang dan tambalan. Lalu udah, di sini ada grafik yang pertama yaitu yang kiri adalah confusion metric, yaitu ada eh, perbandingan antara prediksi dan kebenaran. Nah, di sini kolom pertama itu kan terdeteksi lubang. Lubang itu diangkat 73, lalu yang terdeteksi tambalan padahal lubang adalah 3, namun yang terdeteksi background padahal lubang itu 135, jadi masih termasuk jelek, masih belum maksimal, masih banyak yang belum terdeteksi lubang. Lalu untuk yang kolom kedua itu ada di tambalan 108, namun yang terdeteksi lubang padahal tambalan itu ada 7, namun terdeteksi background nggak terdeteksi apa-apa padahal adalah tambalan itu 120. Lalu kolom yang terakhir itu adalah uh, padahal background malah terdeteksi lubang. Background yang terdeteksi lubang itu 58, lalu background yang terdeteksi tambalan itu ada 68. Lalu geser ke grafik yang sebelahnya itu hasil evaluasi YOLO V12 Mall. Ya, ini seperti yang tadi, precisionnya ada di angka 0, sekitar 0,5, lalu recallnya ada di angka 0,41 itu. Nah, kalau di sini tadi kan 0,417 recall slide sebelumnya. Nah, oh itu yang MAP. Oh ya, MAP 50. Nah, yang MAP 50 itu 0,417. Nah, ini juga masih lumayan berkembang namun belum maksimal. Yang MAP 50 sampai 95 itu sekitar 0,2, 20 persenan. Jadi yang precision itu sekitar 50%, recall 42, 43%. MAP ini 0,417% tadi itu 40, 41,7% berarti. Yang MAP 50 95 ada di 20 persenan. Lalu grafik yang ini yaitu train box loss dan train CLS loss ini turun semua. Jadi kayak gimana ya? Termasuk DVL juga ini kayak signifikan turun semua. Jadi kayak mempelajari. Lalu metrik precision, recall, dan ini kan juga termasuk naik, walaupun di metrik precision ini sempat naik dari 0 ke 0,6 namun turun, tapi stabil naik habis itu. Akhirnya yang recall juga sama, dari 0 ke 0,3, terus turun, dan tiba-tiba naik lagi, jadi kayak stabil ke atas. Lalu yang MAP 50 ini di sekitar angka 40%, jadi ya lumayan bagus. Terus yang 50 sampai 95 MAP-nya itu dari 0 ke 20 persenan. Jadi lumayan bagus tapi masih kayak modelnya masih berkembang tapi belum maksimal. Nah, untuk mendeteksi contoh hasilnya itu seperti ini dari lubang. Lubang itu masih 0,7. Nah, untuk secara global, evolusi dari YOLO 5 hingga YOLO 12 memperlihatkan kemajuan pesat dalam hal akurasi, deteksi, efisiensi, komputasi, dan kecepatan interferensi. Setiap versi membawa peningkatan struktural dan algoritma yang membuat sistem deteksi objek semakin andal di berbagai kondisi. YOLO 5 memperkenalkan efisiensi tinggi dengan arsitektur modular dan kemudahan pelatihan. YOLO versi 6 dioptimalkan untuk penggunaan industri dengan peningkatan throughput dan efisiensi GPU. YOLO V7 menghadirkan inovasi pada Extended Efficiency Layer Aggregation Network atau ELAN sehingga performa meningkat tanpa menambah kompleksitas model. YOLO versi 8 memperkenalkan pendekatan Anchor-free detection dan sistem augmentasi yang lebih adaptif. YOLO V9 dan 10 fokus pada peningkatan stabilitas, efisiensi energi, dan kecepatan inferensi pada perangkat terbatas.
YOLO V11 dan 12 membawa peningkatan pada backbone adaptif, mekanisme fitur version baru, serta penggunaan optimizer modern seperti ADAMW yang menghasilkan performa lebih seimbang antara akurasi dan kecepatan. Secara keseluruhan, YOLO V12 menjadi versi yang paling matang, menggabungkan kekuatan dan dari keseluruhan generasi sebelumnya, dan sangat cocok diterapkan pada deteksi jalan berlubang serta tambalan dalam konteks real-time monitoring. Nah, ini grafik perbandingan antara beberapa matriks dari model yang berbeda ya. Untuk nilai P-nya sendiri yang paling besar itu didapatkan dari YOLO V5S. Lalu untuk nilai R-nya sendiri yang paling tinggi itu YOLO 8N, terus MAP 50-nya paling tinggi itu YOLO V11L. Lalu kalau MAP 5095 yang paling tinggi itu YOLO V10L. Kurang lebih begitu. Sekian presentasi yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.